Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta akan jadikan Martin Odegaard kapten baru Arsenal. Arsenal sampai saat ini masih mencari sosok kapten baru sejak kepergian Pierre-Emerick Aubameyang. Saat ini jabatan itu sementara dipegang oleh Alexander Lacazette sampai akhir musim, yakni tepat saat kontrak sang penyerang berakhir. Kini Mikel Arteta mulai melihat kualitas seorang pemimpin dalam diri Martin Odegaard. Manajer Arsenal itu mengindikasikan bakal memberinya peran sebagai kapten. Dia jelas punya semua kualitas untuk melakukannya, pasti. Bicara dengan pelatih tim nasionalnya, mereka sangat memujinya. Ungkap Mikel Arteta dilansir Metro. Dia berjalan di koridor klub dan semua orang menyukainya. Dia itu anak yang baik dan rendah hati dan memimpin dengan caranya sendiri. Peran itu sangat natural untuknya dan momen itu akan tiba, tambah Arteta. Kroenke didesak tak buang uang untuk renovasi Emirates Stadium. Stan Kroenke harus membatalkan rencana renovasi Emirates Stadium dan sebagai gantinya, dana yang tersedia lebih baik digunakan untuk membeli dua pemain kunci bagi tim Mikel Arteta. Pendapat tersebut disampaikan oleh Paul Merson setelah pada forum penggemar awal pekan ini, The Gunners mengungkapkan niat mereka untuk melakukan renovasi stadion yang sudah mereka tempati sejak 2006 tersebut. Arsenal tidak akan pernah menjadi Raja Inggris yang memenangkan banyak gelar lagi sementara Stan Kroenke sibuk membuang-buang uang untuk memperbaiki Emirates, kata Merson kepada Daily Star. Saya masih berpikir mereka hanya perlu satu striker kelas atas untuk menjadi pesaing. Tetapi mereka tidak akan pernah bertahan lama di puncak sementara Kroenke mengincar tempat lain. Tambahnya, Paul Merson juga memiliki pendapat bahwa sebaiknya manajemen mengusahakan kedatangan Dominic Calvert-Lewin dari Everton dan James Ward-Prowse dari Southampton sebagai dua pemain yang akan membawa tim arahan Arteta kembali ke puncak. Emil Smith-Rowe bisa jadi penyerang di Arsenal. Emil Smith-Rowe lebih banyak digunakan sebagai gelandang serang dan di sayap kiri pada musim ini. Kendati demikian, Emil Smith-Rowe merupakan pencetak gol terbanyak Arsenal musim ini dengan torehan 10 gol di semua kompetisi. The Gunners sendiri diperkirakan bakal menghabiskan banyak uang untuk merekrut striker di musim panas nanti. Namun Mikel Arteta mengisyaratkan bahwa Emil Smith-Rowe bisa saja mengisi kekosongan tersebut untuk sementara waktu. Dia dapat bermain sebagai sayap kiri, dia bisa bermain sebagai gelandang serang kiri atau kanan, dan juga bisa bermain sebagai pemain nomor 9. Itu amat sangat baik menurut saya, kata Arteta. Banyak nama striker yang tengah dikaitkan dengan Arsenal, menyusul gagalnya mereka mendatangkan Dusan Vlahovic. Nama Alexander Isak, Calvert-Lewin, Alvaro Morata hingga Lautaro Martinez menjadi kandidat striker baru Arsenal. Smith-Rowe percaya Arsenal bisa kembali ke Liga Champions. Emil Smith-Rowe mengaku optimistis timnya akan kembali ke Liga Champions. Ia menilai The Gunners sedang berada dalam momentum yang bagus untuk kembali ke UCL. Dirinya percaya bahwa timnya bisa finish di 4 besar pada akhir musim nanti. Yang terpenting saat ini adalah kami terus meraih kemenangan, buka Smith-Rowe dikutip Sportsmo. Smith-Rowe tak menampik bahwa performa Arsenal masih jauh dari kata konsisten. Namun ia menyebut timnya tidak tinggal diam begitu saja. Ia menyebut Arsenal selalu bekerja keras untuk memperbaiki performa mereka. Kami bekerja dengan sangat keras di sesi latihan dan kami memperbaiki penyelesaian akhir kami. Saya rasa hasil kerja keras kami mulai terlihat, tambahnya. Emil Smith-Rowe menyebut bahwa jalan Arsenal menuju 4 besar EPL masih panjang. Namun ia optimistis timnya bisa mencapai tempat itu jika mereka bisa terus fokus. Mikel Arteta ingin Arsenal kalahkan Wolverhampton lagi. Tanpa kekalahan di 3 pertandingan terakhir di Premier League, membuat Arsenal termotivasi untuk meraih kemenangan pada laga Premier League selanjutnya melawan Wolverhampton di Emirates Stadium. Di atas kertas, Arsenal masih jadi unggulan,
karena punya modal yang meyakinkan. Sebelum berjumpa Wolves pada Jumat 26 Februari mendatang, Arsenal sudah terlebih dahulu mengalahkan tim yang sama 10 hari sebelumnya. Saat itu, skuad Mikel Arteta yang bertamu ke markas Wolves menang tipis 1-0. Terlebih lagi, Nicolas Pepe dan kawan-kawan tengah dalam momentum bagus usai pada akhir pekan kemarin berhasil mencuri 3 poin ketika mengalahkan Brentford dengan skor 2-1. Kami memang memastikan kemenangan di sebuah laga yang sangat ketat, namun kami menginginkannya. Kami akan kembali bermain pada Kamis nanti dan membidik kemenangan atas Wolves. Tugas Arteta dikutip dari Birmingham Live. Kami ingin memenangkan semua pertandingan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Namun, kami tidak boleh jumawa. Banyak hal terjadi dan berubah dengan cepat dan sangat sulit untuk bisa menang di liga ini. Oleh karena itu, kami akan bersiap untuk laga melawan Wolves. Jelasnya. Minati gelandang Palmeiras, Arsenal langsung dapat penolakan. Arsenal dikabarkan sedang mendekati Palmeiras mengenai kemungkinan kesepakatan untuk gelandang mereka, yakni Danilo. Sportsmall mengklaim bahwa The Gunners telah mengontak Palmeiras untuk membahas kemungkinan langkah transfer Danilo yang berusia 20 tahun. Tetapi, pihak Brasileiro akan bertahan keras dalam negosiasi. Laporan itu menambahkan bahwa Palmeiras siap untuk menolak tawaran apapun untuk Danilo pada musim panas. Dan mereka mampu melakukannya setelah mengikat sang pemain dengan kontrak baru hingga 2026 beberapa minggu lalu. Pemain Brasil itu mencetak 5 gol dan 5 assist dari 89 pertandingan dengan seragam Palmeiras dan telah memenangkan 2 mahkota Copa Libertadores bersama si putih hijau sejak 2019. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!